Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara kepulauan raksasa kayak Indonesia yang isinya ratusan suku bangsa dan bahasa bisa jadi satu? Nah, kali ini kita akan telusuri 2 dekade pertama kelahiran Indonesia yang, wah, penuh gejolak. Sebuah periode yang ternyata sangat menentukan takdir bangsa ini sampai hari ini. Seringnya kan kita mikir kalau proklamasi kemerdekaan itu udah garis finish, selesai. Tapi buat para pendiri bangsa kita, itu tuh baru pistol startnya. Dan ini bukan lari sprint, tapi maraton yang brutal banget. Rintangannya, perang, pemberontakan, dan bahkan perpecahan dari dalam. Jadi Indonesia itu gak lahir dengan tenang loh. Negara ini ditempa di tengah api perang, dipukul oleh palu pemberontakan, dan dibentuk di tengah-tengah revolusi. Yuk kita lihat gimana persisnya proses penempaan yang luar biasa ini terjadi. Oke, coba bayangin suasana Agustus 1945. Dunia lagi kacau balau. Kekaisaran Jepang yang udah mencengkram Indonesia selama 3,5 tahun, tiba-tiba ada di ujung tanduk. Nah, di tengah kekosongan kekuasaan inilah sebuah kesempatan emas yang langka banget muncul. Coba deh kita lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Gila kan? Cuma dalam rentang 11 hari loh. Dari bom atom jatuh sampai proklamasi, sejarah itu kayak bergerak secepat kilat. Para pemuda saat itu benar-benar sadar, ini momennya, now or never. Dan mereka nggak ragu-ragu buat ngambil kesempatan itu. Cuma beberapa kalimat singkat yang dibacain sama Soekarno. Tapi gaungnya itu, mengguncang dunia dan melahirkan sebuah bangsa. Tapi yaitu, mendeklarasikan kemerdekaan itu satu hal. Mempertahankannya, nah itu tantangan yang sama sekali beda. Oke, kemerdekaan udah diproklamasikan. Tapi Belanda, sang mantan penjajah, jelas nggak rela dong lepasin koloninya yang paling berharga gitu aja. Jadi, pertarungan yang sesungguhnya justru baru aja mau dimulai. Bisa dibayangin kan, republik yang baru lahir ini harus langsung berjuang mati-matian ngelawan tentara Belanda yang jauh lebih modern dan bahkan didukung sekutu. Mereka sadar, ini nggak bisa menang cuma ngandelin senjata. Jadi, mereka mutusin buat ngelancarin perang di 2 medan sekaligus. Jadi strateginya 2. Di satu sisi, ada para gerilyawan yang bertempur di hutan-hutan, di kota-kota, ya pokoknya perlawanan fisik lah. Tapi di sisi lain, ada para diplomat yang berjuang keras di meja perundingan, mencoba merebut hati dan pikiran dunia internasional. Ibaratnya pedang dan pena, dua-duanya jadi senjata perjuangan. Dan setelah 4 tahun yang benar-benar menguras darah dan air mata, diwarnai pertempuran-pertempuran heroik dan perundingan yang super alot, akhirnya tekanan dunia internasional dan perlawanan gigih di dalam negeri memaksa Belanda buat mengakui kedaulatan Indonesia di akhir 1949. Tapi kemenangan ini harganya mahal banget. Ternyata ya, ngusir penjajah itu walau susah, mungkin lebih gampang daripada menyatukan bangsa sendiri. Begitu nggak ada lagi musuh bersama, pertanyaan yang paling sulit pun muncul. Oke, sekarang kita ini siapa dan Indonesia ini mau jadi negara yang kayak gimana? 7 kabinet, cuma dalam 9 tahun. Coba bayangin deh, dampaknya apa? Itu artinya, rata-rata satu pemerintahan cuma bertahan setahunan lebih dikit. Nggak akan ada program jangka panjang yang bisa jalan kan? Nah, negara jadi kayak kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing. Dan kondisi kayak gini, wah jadi lahan subur banget buat pemberontakan di mana-mana. Dan di pusat perpecahan ini, ada 2 visi yang kayaknya nggak bisa ketemu. Satu sisi, pengen negara kita berdasarkan ideologi komunisme, sementara sisi lainnya berjuang buat negara yang berlandaskan syariat Islam. Dan benturan 2 visi ini nggak cuma di ruang debat, tapi sampai ke medan pertempuran. Ini bukan sekedar beda pendapat loh, ini adalah upaya-upaya bersenjata buat merobek jantung ideologi bangsa kita, Pancasila. Setiap pemberontakan yang muncul itu kayak nambahin retakan baru di fondasi republik yang masih rapuh banget. Nah, selain perang ideologi, ada juga api dalam sekam di daerah-daerah. Banyak pulau di luar Jawa ngerasa kalau kekayaan alam mereka cuma dikeruk aja, tapi mereka nggak dapat perhatian yang layak. Rasa ketidakadilan ini akhirnya meledak jadi pemberontakan yang nuntut otonomi, bahkan ada yang sampai minta merdeka. Setiap pemberontakan ini tuh ibarat tarikan yang kuat banget di tenunan kebangsaan kita yang masih baru. Mereka takut persatuan Indonesia itu cuma nama lain buat dominasi Jawa. Makanya mereka berjuang biar suara mereka nggak hilang ditelan sama pemerintahan yang terpusat. Soekarno ngelihat negaranya terkoyak-koyak karena perpecahan, akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang drastis. Demokrasi liberal ala Barat udah gagal total di Indonesia. Dia mutusin, udah waktunya buat ngambil alih kemudi dengan tangan yang lebih kuat.
Jadi menurut Soekarno, penyakit utamanya itu ya perpecahan gak ada habisnya dari sistem multipartai. Resepnya? Sebuah sistem yang dia sebut demokrasi terpimpin. Sistem ini, katanya, berakar pada tradisi gotong royong, di mana semua keputusan dipandu oleh satu pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Perubahannya benar-benar fundamental. Dari yang tadinya kepingan-kepingan puzzle partai politik yang berserakan dan saling sikut, Soekarno coba buat nyatuin mereka semua. Secara paksa ke dalam satu lingkaran yang rapi, di bawah kendali tunggalnya. Lewat serangkaian langkah yang cepat ini, mulai dari bubarin parlemen hasil pemilu sampai ngangkat dirinya jadi presiden seumur hidup, Soekarno secara sistematis ngebongkar pilar-pilar demokrasi liberal. Persatuan emang kelihatannya tercapai, tapi dengan mengorbankan kebebasan politik. Nah, 2 dekade yang penuh darah dan drama ini bukan sekedar bab di buku sejarah loh. Warisannya itu membentuk pertarungan ide dan politik yang kalau kita perhatikan masih kita saksikan di Indonesia sampai hari ini. Sejak lahir, Indonesia itu seolah-olah kayak lagi jalan di atas seutas tali. Di satu sisi, ada tarikan yang kuat banget ke arah persatuan dan stabilitas. Tapi di sisi lain, ada tarikan ke arah keberagaman dan kebebasan. Nah, menjaga keseimbangan di antara dua tarikan ini, itulah seni politik yang terus-menerus diperjuangkan. Dan inilah pertanyaan abadi buat Indonesia, yang pertama kali muncul dari api kelahirannya. Gimana caranya sebuah bangsa yang super beragam ini bisa tetap bersatu tanpa harus mengorbankan kebebasannya? Jawaban dari pertanyaan itu terus ditulis, bahkan sampai detik ini.